Bay, lu bisa bongkar komputer nggak? Bisa. Nyala. Nyala. Tinggal lama, duk, meledak komputer. Ya saya belajar bikin lagu dulu pertama kali itu pakai Gokil. zaman itu Fruity Loops. Terus belajar ngedit pakai Photoshop. Saya ke Gramedia, dulu kan zamannya Gramedia kan ada yang buku tutorial apa gitu, dapat CD-nya. CD-nya saya ambil. Kan papa saya udah nggak ada tuh. Nah, di kompleks saya tuh ada santunan yatim per tahun, Mas. Iya. Duit santunan yatimnya saya beliin sound card. Karena saya menjalankan apa yang hobi saya sih, ini sih Mas, hobi yang menghasilkan uang sih. Selamat datang di Kilabit Citra. Di balik artis bersama saya Kang Bedi. Teman-teman, hari ini episode hari ini sangat spesial sekali lah buat saya. Karena saya berkenalan nama manusia ini. Kenapa disebut manusia? Karena kadang-kadang suka berubah-ubah wujud dia. Bisa jadi Vespa, bisa jadi ayam. Seseorang yang bisa banget, semuanya bisa. Dari ngedit, benerin wifi, menjahit, terus benerin pompa air, menjual beli Mio second. Bisa menjadi inspirasi, harus belajar, konsistensi, sama bergaul sih lebih tepatnya. Teman-teman, di seluruh Indonesia kita sambut Bayu. Live nggak? Live dong, gila lo. Di media mana? Ya? Media mana? Di Oh, media Sumatera. Tanah. Kirain media CCTV. Ya. Bay, pertama kenal gue gimana, Bay? Dibalik gue sekarang ini. Pertama kali kenal Mas Bedi itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu tuh, Mas. 7 atau 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Pertama kali kenal tuh kayak ini salah satu BOD lah sih. Terus wah, saya pertama kali kan kayak yang namanya dari bawahan ketemu atasan kan kayak masih sungkan gitu ya. Terus ternyata ada satu momen ngerokok di balkon sama Mas Bedi di belakang tuh. Ternyata orangnya lucu. Nggak seserem itu soalnya pas pertama kali ketemu tuh kayak wah, ini orang yang kayaknya galak, terus berwibawa, nggak ada humornya tuh nggak ada sama sekali. Tiba-tiba pas momen ngerokok itu Tidak berwibawa dan tidak galak gitu. iya. Banyak bercandanya. Terus kayak pernah satu momen dia lagi ngobrol serius tuh ujung-ujungnya ditulis sama dia, jadinya kan nggak Jadi bubar. Iya. Baik, ini kan tadi saya ngomongin masalah inspirasi untuk teman-teman semua. Kan kita bilang BSA, Bayu, BSB, Bayu segala bisa. Ya, karena teman-teman, Bayu ini memang basicnya adalah editor. Kemudian dia mengedit semua pekerjaan dari YMF dan Vibes untuk di beberapa media, baik itu MV, kemudian sosial media, segala macam lah pokoknya yang urusannya digital. Tapi jangan salah ketika ngomong urusan dia tiba-tiba komputernya rusak, itu Bayu juga loh ternyata yang bisa betulin. Handphonenya rusak aja, Bayu bisa betulin beneran. Nanti kalau memang perlu Bayu, nanti saya kasih tahu harganya, ada di nomor di sini nih nomornya. Nomor saya ya. Karena buat saya juga adalah sebuah keuntungan dengan Bayu ini. Segala apapun lah. Mau pompa air, sekali lagi pompa air, betulin listrik, wifi, Bayu semuanya. Lu seriusnya sebenarnya bidang apa sih, Bayu, yang pertama kali? Dan kalau ngomongin edit, pertama kali lu belajar itu di mana? Sekolah nggak sih? Sekolahnya dulu Sekolah ngedit maksudnya. Edit. Ya, jadi editor kan ada. Kalau sekolah enggak sih Mas, cuman awal-awal saya mengenal bidangnya, maksudnya saya tuh emang basicnya suka ngoprek lah. Oke. Dulu zamannya PS1 tuh kayak PS1 ya, zaman PS1 tuh ini gimana cara nih PS bisa beda dari yang lain gitu. Jadi kalau PS1 kan tuh zaman PS1 kan dibuka, dimasukin disknya kan, baru ditutup. Nah, saya dicelupin nggak? Enggak, kalau saya dibuka, disknya tetap jalan tuh. Gimana tuh caranya gitu. Saya tuh kayak ini namanya
solder, namanya apa. Pokoknya itu sempet di mana saya minta orang tua saya pas ulang tahun, "Pah, Bayu mintanya solder," gitu. Saya ketawa, mau ngapain minta solder? Mau belajar bongkar Anak bongkar. kecil. Iya, iya. Iya itu SD kalau nggak salah. Iya Mintanya makanya. solder. Iya mintanya solder. Pokoknya solder timah sama yang sedotannya tuh inget banget. Oke, ya. Terus dari situ karena emang hobinya suka Ngoprek ngulik-ngulik, ya ngoprek lah. Cuman ya gitu mas, zamannya dulu tuh ya bisa bongkar nggak bisa masang lagi. Ya, Jadi rusak ya. Terus akhirnya SMP masuk SMP udah mengenal komputer, oh komputer ini ya segala macemnya gitu. Terus kayak ngeliat om, kebetulan om juga bisa ngoprek komputer. Terus saya tanya ini apa komponen Oh, komputer. tapi udah punya komputer belum? Belum punya, malah punya teman gitu. Kalau main Yang tuh dioprek? apa? Yang dioprek punya Iya, teman? dioprek sama teman. Terus kata temen nanya, "Bay, lu bisa bongkar komputer nggak?" "Bisa." Nah, Kan bongkar ya kan? ya, Bisa. Tapi kalau misalkan nggak hidup, jangan salahin gua ya kan? ya. Itu bongkar aja, Bay. Udah tuh saya bongkar. Udah term and condition tuh, udah di awal ya udah ngomong tuh ya. Set. Nyala. Nyala. Tinggal lama, meledak. Kan di awal saya bilang, kalau mati, saya nggak tanggung jawab. Kan bisa bongkar. Temen lu Nah. ngegebukin nggak tuh? Nggak gawe. Udah. Terus, singkat cerita, pokoknya ada perempuan lah Mas Bet. Di SMP itu kayak, saya putus nih sama dia nih. Siapa namanya? Jangan sebutin. Coba sebut aja. Sebut aja. Sebut nggak? Sebut nggak? Sebut. Dulu ada namanya, pokoknya Kokom. Kita Kokom. sebut Kokom lah. Ya, Latife namanya. Terus saya putus sama dia karena dia nggak suka cowok yang bandel. Karena awal-awal SMP tuh saya mulainya belajar nakal tuh mas. Oh, nakal ada belajar ya? Iya, kayak mulai kenal rokok lah gitu, rokok terus saya pengen dia tuh ngelirik saya lagi. Entah gimana cara, ya saya belajar bikin lagu dulu pertama kali itu pakai zaman itu Fruity Loops. Oke. Fruity Loops, terus belajar ngedit pakai Photoshop. Oke. Iya, supaya apa? Supaya dilirik lagi sama dia, kayak gitu. Awal mulanya saya bisa kayak gini tuh kayak gitu mas awalnya, gitu. Dan akhirnya saya belajar sama senior saya yang di rumah, dikasih tahu ini. Tetap aja mas nggak dilirik. Nggak dilirik. Iya. Oh iya. Nyesel nggak kira-kira? Apa? Cewek lu yang dulu tuh nyesel nggak kira-kira? Kayaknya dia nyesel lah. Dia nyesel. Nggak nyesel sih mas. Oh nggak nyesel. Iya nggak nyesel. Nggak beruntung juga sih dapet saya. Kira-kira kalau ketemu lagi, mau lagi nggak? Udah punya suami mas. Oh udah punya suami, oh salah, ya Allah salah. Ya segitu. Terus abis itu mulai belajar Photoshop. Di awal cuma sekedar itu aja Photoshopnya. Photoshop tuh cuma bisa ngedit-ngedit yang cuma nambahin font, berubah warna jadi hitam putih itu dulu. Jangan ingat banget tuh. Terus lama-lama masuk SMA. Ada teman yang udah masuk kuliah di kafe jurusannya kebetulan, dan dia punya kamera DSLR bahasanya dulu. Oke. Ya, kalau SLR kan masih yang film, dia udah yang digitalnya. Digital ya. Ya, saya belajar tuh foto di situ, tak. Oh moto kayak gini ya, Nah diajarin yang beneran ngedit tuh kayak gini sama dia dulu zamannya digital imaging gitu. Oh jadi dari foto, kemudian belajar ngedit sekalian. Iya, ngeditnya masih ngedit foto ya. Terus kayak zaman dulu tuh trennya cabut sekolah tuh mas, yang kayak berangkat dari rumah tuh bilangnya ke sekolah padahal mah kemana gitu. Bukan yang tren, itu mah dari dulu zaman gua juga sama. Itu mah bukan tren. Sampai hari ini juga kebiasaan itu mah. Anak nakal ya begitu kelakuannya. Nah saya bilangnya masuk tuh sama ibu saya, padahal saya larinya ke warnet. Oke. Ya, nah zaman itu warnet tuh lagi eranya gaming lah. Main game di warnet lah. Dota, ada yang main Dota, ada yang main CS, ada yang main lain. Nah, yang lain teman-teman saya pada main game. Enggak, saya belajar Photoshop. Bermodalkan dulu inget banget. Flash disk masih size-nya tuh masih 1 giga kalau nggak salah. Ya, Kingston. Nah, di situ ada Photoshop portable sama font sama brush inget banget. Jadi kalau misalkan flash disk-nya itu hilang, saya nangis tuh, Mas. Karena itu semua bayar di situ semuanya. Udah. Terus pernah juga, ini agak kriminal sih, saya ke Gramedia, dulu kan zamannya Gramedia kan ada yang buku tutorial apa gitu, dapat CD-nya saya ambil. Terus
Ada berapa yang Jangan ditiru ya. jangan ditiru, Tidak jangan boleh ditiru. betul ditiru ya. Ini tidak baik ya. Jangan gitu. Cuma saya belajar ke situ. Terus habis itu kayak ada beberapa part yang menurut saya bagus nih, saya foto tuh Mas. Kan Hmm. buku Gramedia kan Mas ada yang suka dibuka tuh. Hmm. Wah, saya buka yang penting-penting. Nah, nanti saya terapin di warnet lagi gitu. Hmm. Karena zaman itu saya masih belum punya komputer. Akhirnya ya SMA kelas 3 itu bener-bener dibeliin komputer. SMA kelas 2 itu bener-bener dibeliin komputer sama mama. Oke. Iya. Nah, itu udah mulai serius tuh kayak belajar home recording. Awal pertama kali itu kayak mengenal kayak, oh ada namanya, oh kita bisa rekaman musik loh di rumah gitu. Oke. Iya. Belajar Fruity Loops, Fruity Loops-nya makin oke. Dulu zaman itu saya pakai Cubase namanya. Cubase. Ya Cubase. Dulu tuh Nuendo terus Cubase. Umur saya pas kelas saya kelas 2 SMA, kan papa saya udah nggak ada tuh. Nah, di kompleks saya tuh ada santunan yatim per tahun, Mas. Ya. Duit santunan yatimnya saya beliin sound card. Saya Kan nggak- buat belajar. saya nggak komentar sih gitu, untuk masalah ini. Ini Bebas. ya nggak kriminal karena dia aja yatim sih jadi. Iya. Itu kan haknya kan. Haknya Mas. Tapi saya kayaknya lebih beli sound card deh gitu dibanding untuk yang mana. Beli yang lain. Oh, udah lu dapet santunannya anak yatim. Iya, satunya yatim kan ada orang kaya lah di rumah tuh, kayak tiap tahun tuh bagi-bagi santunan yatim. Jadi kayak Tuh yatim lihat duafa ketika ngomong dapet satu tuh. yatim bergegar ya. Terus saya beli sound card aja deh gitu. Maksudnya saya pengen belajar juga gitu serius. Nah, dari situ ada beberapa band yang rekaman di rumah saya. Wah. Kayak, gue rekaman di rumah dong ya. Pokoknya tarifnya tuh dulu 350.000 sampai selesai tag lagu. Satu lagu. Satu lagu ya sampai selesai ya gitu. Itu tahun 2008 apa 9 tuh Pak itu. Oh, udah pintar nyari duit ya waktu itu. Iya kayak gitu. Terus ya kayak gitu terus kayak ada beberapa kayak teman kayak, "Bay, tolong dong fotoin katalog baju gua." Karena udah bisa basic yang Oh, udah foto. mulai minta tolong udah mulai Iya, itu ya. tuh banyak tuh kayak alhamdulillah banget ya. Kan papa udah nggak ada tuh terus kayak uang jajan pas-pasan tuh Mas. Ini gimana cara supaya gue bisa ngasihin uang gitu. Tapi basic kayak gini tuh dari SMP dulu. Iya. Karena SMP itu dulu niatnya tuh kan pengen masuk negeri ya. Udahlah nggak keterima, dapatnya swasta. Yang notabene swasta tuh makanannya mahal banget Mas. Jadi terus ongkos saya, pokoknya uang jajan saya tuh cukuplah cuman makan sekali sama ongkos pulang pergi udah gitu aja nggak ada lebihan gitu. Iya. Gimana cara saya bisa masih tetap jajan lah dulu. Zaman dulu tuh ngakalnya gini, suka bikin graffiti di sepatu. Oke, ya Iya. bikin apa kayak gambar gitu ya. Gambar lah di sepatu dulu, pokoknya saya tarifin tuh satu sepatu 50.000. Iya. Saya kerjain gitu. Nanti saya pilok pakai pernis dulu biar Keren banget sih kamu, ya. Ya ampun, nggak biar nyangka biar deh. mengkilap gitu, biar mengkilap. Udah gitu, tapi habis itu ya udah. Makanya sampai SMA kayak mikir, oh gimana cara bisa ngasihin uang kayak gitu. Pernah sulit nggak? Kesulitan sesuatu nggak baik ketika dalam perjalanan menjadi seorang editor sampai sekarang gitu? Sebelum into banget terjun ke bidangnya ya Mas, kayak pengen tahu suatu hal tuh susah dulu. Karena Karena kan internet juga masih terbatas kan, internet terbatas, terus sekalinya ada orang tahu, orang itu nggak mau ngasih tahu ke saya gitu. sombong gitu. Iya sombong, makanya kalau sekarang saya apa-apa, ya udahlah Lu hargain aja sekarang ya ya. kayak mikir saya gini kayak, ya udahlah, lu kan gue susah nyarinya, ya sekarang gue berbagi aja lah gitu, kayak ini bisa kayak gini. Oh ya. Kalau orang nanya, kalau nggak nanya emang nggak apa-apa ya, kayak gitu. Terus akhirnya, ya akhirnya lulus SMA itu saya bikin vendor buku tahunan sekolah sama temen. Vendor buku tahunan sekolah. Iya, Ya. sama temen. Fisik berarti ya? Fisik. Ya. Jadi kayak kita datang sekolah, ini gue bisa bikin buku tahunan nih. Konsepnya dulu tuh zaman saya pop up, jadi kayak dibuka halamannya nanti keluar bangunan sekolahnya. Oh. Terus cetakan bukunya yang nggak mainstream, yang kayak bentuk kamera itu bisa gitu. Saya sampai riset ke nyetaknya tuh dulu di Senen sama di Jatinegara. Gramasi kertasnya saya tahu, makanya alhamdulillah saya tahu jadinya gitu karena hobinya ngulik, cetakannya kayak gini nih, apa kayak gitu, finishingnya apa gitu. Kebetulan pada saat itu saya jadi yang foto sama yang edit juga, bagi tugas sama teman karena kan satu angkatan tuh berapa kelas ya. Jadi kelas ini siapa, kelas ini siapa gitu. Terus berjalan 2 tahun, saya mulai stuck tuh Mas kayak Boring. foto nggak gerak nih gitu kan kayak
Udah mulai angkuh tuh, Iya, ada angkuh. angkuh dan sombong gitu ya. Iya, cemen nih gitu kan. Ah, Terus saya pengen yang bergerak gitu. ah, Terus internet udah lumayan kan, terus ah. kayak oh ini teknologinya bisa kayak gini-gini segala macem. Terus masuklah tren video dulu. Oke. Iya, tren video itu 2012. Oh bisa ya kamera yang DSLR itu bisa ngerekam Nge-record. video, yang nge-record full HD lagi gitu. Terus belajar segala macem. Dulu tuh inget banget suka bikinin video ucapan anniversary buat pacarnya. Misalkan Mas Bedi punya pacar nih dulu. Baik gue Nggak minta bikin. misalkan, pernah punya. Ya kalau misalkan tuh kata-kata yang dia, wah, Nggak misalkan ya punya, gue punya, Bay. punya Bay. pacar dulu kayak mau bikin ucapan ulang tahun atau Nggak. ucapan anniversary. Nah, saya minta di videoin gitu, Oh, bikin oke. kayak gitulah. Ya, tapi jauh sebelum saya belajar mulai menekuni video itu, ini ada bohong sedikit sih sama ibu kan. Dulu tuh minta uang buat beli buku, padahal saya buat beli CD tutorial di Kaskus zamannya dulu. Minta maaf dulu sama ibu. Ya, di depan kamera, Tapi maaf. kan berguna Iya, saya ya, nggak sekarang. apa-apa. Tapi kan minimal lu berbohong. Iya. Minta maaf dulu dong, minta maaf dulu dong. Mama nonton, minta maaf dulu, Bay. Gitu. Ma, sama siapa? Mama Tina. Mama Tina. Sini deh, Mama Tina. Mama Tina. Ini anaknya mau minta maaf. Udahlah. Udah lah, Udah. oke. Oke. Pernah capek nggak sih, Bay? Siapa? Capek lu gitu. Oh, gini-gini banget ya gua di depan lab komputer terus sekarang ini ya. Karena saya menjalankan apa yang hobi saya sih, ini sih Mas, hobi yang menghasilkan uang sih Mas. Hobi yang menghasilkan uang. Iya, jadi saya ngerjainnya nggak ada tekanan. Justru kalau misalkan ada sesuatu yang menurut saya masih kerjaan tuh kayak achieve buat saya, oh gue bisa kok ngerjain kayak gini Oke. gitu. Suka aja gitu. Terus pertama kali mulai juga awal banget terjun di industri ini. Ingat banget dulu tuh band temen sign sama Sony Music. Oke. Iya, dulu Bandnya apa? Moska dulu namanya. Moska. Iya. Kalau tahu tuh dulu buat dipakai soundtrack buat FTV. Dia dikasih budget buat sama Sony bikin video klip. Ya. Tapi budgetnya kecil. Dia ngontak saya, "Bay, gimana cara bikin gini nih?" Akhirnya saya buat dengan budget yang ada. Berarti sekarang masih bisa tuh terima budget segitu. Gitu. Iya teman-teman kalau mau bikin video klip ke Bayu aja. Budgetnya terukur kok. Cuman 3 digit tetap sih itu. Moto hidup, Bay. Moto hidup saya apa ya? Ya moto, biasa moto. Moto. Moto hidup saya, hiduplah Eh, ya belum. Hiduplah seperti tai Mas. Ya. Meskipun di bawah dia nggak ada yang injek. Salah, meskipun di bawah nggak ada yang mau injek Mas saya. Ya. Benerin AC udah, benerin wifi udah, editor udah, motret udah, bikin video udah. Kepikiran bikin film nggak? Enggak sih Mas. Nggak. Kenapa? Ngeliat teman-teman yang udah sampai tahap produksi film kayaknya, aduh capek banget ya. Syutingnya lama, udah syuting lama, terus ngeditnya juga lama. Kayak prosesnya lama gitu Mas. Karena prosesnya lama. Memang Memang prosesnya lama. Ya gitu. bikin film kan ya tidak pernah sebentar sih namanya. Iya, biasanya kan 3 bulan, setengah tahun lah paling cepat. Minimal kan? ya, Iya, minimal minimal setengah tahun cepat. Biasanya kan kalau klip atau iklan kan ya paling lama ya sebulan lah. Gitu, paling lama sebulan kayak udah jalan lagi gitu. Kayak ini kayak aduh. Nahan. Nah, sekarang kebetulan project yang paling unik, baik, lu terima. Halo, bye. Ini gua tuh ada di segini, bye. Tapi ini, bye, mau motret, tapi lo harus terjun dari lantai 14. Pakai sling nggak apa-apa, bye, atau mau pakai parasut. Nah, gitu. Pernah nggak terima yang Apa ya proyek yang paling unik itu apa ya? Sebenarnya sih ada yang unik sih Mas, cuman menurut saya ya oke lah gitu. Maksud tuh kayak ngecilin badan gitu. oh, ngeditnya? Iya ngeditnya bukan kerjanya kayak konteksnya ngecilin badan terus payudaranya minta dikecilin dong gitu. Terlalu besar payudaranya gitu. Oh. Minta pas di video tuh kayak biar terlihat kecil gitu. Ya, Gitu itunya lah ya. Lebih Juga bingung juga ngomong Titoti. Baso. Bener kan Titoti baso ya? Ya bener. Nggak pernah salah saya mah urusan makanan mah. Teman-teman kebetulan hadir di sini di studio kami.
teman-teman yang PBB. PBB lah, Penggemar Bayu. penggemar Bayu. Penggemar Bayu banget. Penggemar Bayu banget. Anjay. Kita buka pertanyaan buat Bayu karena Bayu ini orangnya jahil banget. Sendal di sini, satu di atas, satu lagi di dalam kulkas ya. Dibekuin lagi. Dibekuin lagi dari sana. Sampai di microwave. HP ada di microwave. Ada yang mau nanya nggak sama Mas Bayu? Kenalin. Mas Bayu dulu cita-citanya jadi apa? Terus sekarang cita-citanya berubah nggak? Cita-cita awal itu arsitek. Asik. Oh. Cuma kenapa nggak jadi? Dulu tuh kayak dibohongin sama temen kayak senior. Baik, arsitek kan hitung-hitungan katanya gitu. Memang iya. Ya kan hitung-hitungan kayak, masa sih, terus kayak kan emang suka emang basicnya bisa gambar Mas, bisa gambar segala macem. Ternyata pas setelah kesini ternyata arsitek nggak ngitung, yang ngitung sipil. Arsitek kan cuma gambar doang kan. Gambar doang. Nanti sipil yang Hasilnya kan nerjemahin ini bisa apa enggak gitu. Sipil kata. Tapi minimal harus mengerti juga hitung-hitungannya. Iya, tapi kalau sekarang masih berhubungan nggak, masih kayak berapa kali tuh kayak bikin Benerin pintu. bikin gudang, pernah bikin gudang, desain gudang, Iya. desain rumah sendiri pakai gambar sendiri. Asik. Karena masih hobi, gitu, masih suka. Sudah terjawab pertanyaannya ya, De Stefan? Sekarang berubah nggak? Berubah, Berubah ya? ya menjadi orang senang, senang. Bos. Menjadi orang senang. Nah, kalau orang kalau orang Sunda, senang itu adalah kentut di atas piring seng. Coba kentut, tak, brot, senang. Ya. Ada tuh dia yang plot twistnya kayak gini dia emang. Ya. Ada yang lain teman-teman? Mas Bayu, spill hidden talent dong. Yang belum pernah publik ketahui, ternyata Mas Bayu bisa. Oke. Ngomong dalam air kah? Hidden talent loh. Hidden, hitam, Selain talent. kentut sembarangan boleh. Apa ya? Kayaknya udah semua orang tahu deh, kantor tahu deh. Ya usil Fun bisa. fact yang bisa. orang nggak tahu di publik. Jangan kita buka-bukaan aja di sini dah. Saya nggak bisa aplikasi Microsoft udah Mas, Microsoft nggak bisa. nggak bisa. Word, Excel, PowerPoint tuh saya nggak bisa. Excel. Nggak bisa. Nggak bisa. Sama gue juga. Saya nggak bisa tuh, kayak waktu itu bikin skripsi kayak mau koma apa gimana gitu. Pakai InDesign dulu. Pakai dulu pas kuliahnya Komunikasi. di kafe bukan? Iya, komunikasi. Komunikasi. Iya. Pakainya InDesign, soalnya kalau pakai Word tuh kayak tiba-tiba salah tuh komanya panjang gitu kayak. Iya, ribet kan kayak, terus kayak apa gitu. Wah, ribet banget. Jadi dibalikannya di pas-pasin, tapi ketika pasin ini udah pas baunya berubah. Gitu. Iya, nah itu saya nggak bisa tuh. Yang Kalau di nyebelin. desain udah tinggal saya mau kayak gimana, tau lah gitu. Asik. Kalau Word tuh kayak masih nanya teman dulu kayak ini gimana caranya ini gimana gitu. Rumus aja saya nggak tahu, yang di Excel. Excel. Ya, Excel. Excel. Hah? Sulap bisa nggak? Sulap. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Nanti Anggi yang ngajarin lah. Bagaimana menyembunyikan perasaan sebenarnya dia. Pernah nggak ya apa? Baik, ada request dari teman lu, terus lu bilang, "Aduh sorry gua nggak bisa nih untuk urusan ini." Teknis ya? Ngomongin teknis. Biasanya saya kalau menolak, saya lagi, yang penting sih saya lagi ngantuk. Itu aja intinya. Saya pengen tidur lah, gitu aja. Saya pengen tidur. Tapi kebanyakan saya tuh nggak suka yang nolaknya, nggak yang langsung nolak gitu Mas, kayak lebih ke diplomatis lah. Oh, iya, kayak pelan-pelan diplomatis gitu. ya. Iya, nggak yang tolaknya Jadi mentah-mentah, nggak. ketika nolak pelan-pelan tuh begini mungkin teman-teman. Hari ini hari Jumat saya ngechatnya itu doang. Besoknya hari Sabtu nolak. Orang mikir apa? Oh Bayu, saya nolak. Ya oh gitu.
Itu pelan-pelan gitu, Ya, Bay? enggak kayak Oh, enggak misalnya ya. kayak saya nggak kerjain tapi saya kasih solusi nih, ini bisa kayak gini gitu. Udah kayak gitu aja. Tapi secara apa namanya request yang nggak mungkin lu bisa lakukan lah. Paling ya misalnya gini, kan itu kalau penolakan oke lah, penolakan misalnya lu ngantuk dan sebagainya. Tapi tiba-tiba misalnya ada kerjaan, aduh gua nih nggak bisa nih pakai ini gimana caranya ya? Akhirnya lu menyerah gitu. Sejauh ini sih nggak pernah sih Mas, nggak pernah Nggak kayak gitu, nggak pernah gitu. Oh segala gokil, semua serba bisa bener. Bayu serba bisa. Oke. Saya Iya, karena menurut saya kalau ketika hal itu nggak bisa, berarti saya belum nyoba kan, Mas. Iya, berarti saya belum masih saya coba gitu kayak, oh ini ilmu lagi nih ilmu buat saya gitu. Saya nggak bisa beatbox satu, saya nggak suka beatbox. Saya nggak suka dulu tuh zamannya ada shuffle dance, Mas. Oh. Gimana sih? Kerja ini. Tapi baby freeze bisa kan? Yang baby itu kayak gimana ya? Yang kepala di bawah. Kaki Kaki dia. di bawah. Kalau break dance bisa. Bisa Saya, ya? karena dulu saya break dance. Pernah punya ada dance. Iya. Cerita apa deh? Dulu pernah punya Jomblo funky keren abis. Jovanka dulu di Depok. Oh grup. Ya, grup break dance tuh Depok tuh ada dua, Mas. Yang tua-tua namanya Depok Breakin. Yang muda-mudanya Jovanka namanya, jomblo funky keren abis. Dia tuh sempat ada acara di Global TV. Gua dengarnya malu. Global TV apa namanya Les Dance jadinya. Ikutlah Ada di gitu. YouTube nggak tapi? Nggak ada, udah di ketik Les Dance nggak ada. Jovan kan tapi ada. Nggak Jovanka. Kayak masih ada, bukanya Instagram Depok Breakin. Oh siap. Depok Breakin gitu. Iya, Depok Breakin. Saya udah pernah nyoba apa gitu. Oh, bikin graffiti ditangkap dulu itu. Mukul PP Graffiti di mana? depan Citos. Masih ada nggak? Hah? Masih ada nggak? Ya udah nggak, tuh tahun berapa? Ingat kayak depan Citos kan depannya tembok tuh, yang tol itu kan, Mas? Oh ya. Oh tiang-tiang tol. Bukan tiang tol ya, tembok yang besi yang nutupin tol tuh kan tembok-temboknya kan. Oke. Nah, dulu tuh zaman tuh banyak graffiti lah. Terus, iya kita bikin graffiti, bikin graffiti dari Depok kan kayak. Dari Depok ke Citos. Iya, kayak pokoknya tulisannya tuh tulisannya tuh Depok I'm in love gitu. Depok I'm in love, pas saya ngecek-ngecek kok sepi lihat kanan kiri, lo kok pada nggak ada orang. Saya ingat ke belakang, waduh, ada pamong praja. Tapi emang in love-nya kenapa sih sama Depok? Ya karena sesuatu itu dari Depok semua mulainya. Contoh. Siapa aja? Kan tinggal di Depok ya kan. Terus kenal teman juga bandelnya di Depok juga. Mantan pertama di Depok nggak? Di Depok juga. Depok I'm in love. Wah. Saya pokoknya Depok lah, Depok. Depok tuh. Emang mau nanya dong. Oke, berikutnya kamu adik siapa? Aku nenong dari teman Robloxmu. Sahabat Roblox, oke. Sobat Roblox. Mas Bayu ada gak sih, pernah gak sih bikin nyokap tuh sampai, aduh gak tau deh Bay, gue capek sama lu gitu. Pernah gak Mas? Ya, kalau kayak gitu sih pernah. Nyokap, keluarga lah intinya, keluarga bilang, ngapain sih kerja di depan komputer terus kan? Karena emang hobinya kan emang depan komputer terus kan. Teman main juga kamar mulu kan. Kebetulan tuh pas zamannya saya muda dulu. Pernah tua? Ya, Oh, pernah muda kan? pernah muda. Kamar itu depannya langsung garasi, Mas. Jadi jendela kamar langsung ngadep garasi. Cuma jendela kamar saya nggak kasih teralis. Oh, jadi bisa pada loncat. Iya, jadi teman-teman tuh suka masuk ke situ. Nah, karena rumah saya tuh jadikan base camp sama teman-teman saya gitu. Saya pokoknya ngulik terus ya depan komputer lah, kayak udah sana kerja segala macem gitu. Sama ibu saya cari kerja yang menurut orang dulu kan kayak kerjanya yang Pegawai negeri lah ya. pegawai negeri atau apa gitu yang sekiranya kerja lah yang jelas gitu dibanding depan komputer gitu. Terus akhirnya ya sampai saya kayak ya akhirnya dia senang juga sih, kayak oh iya anak gua berhasil juga gitu. Kayak punya Sebagai rumah. brandingan nih, Bay. Sebagai brandingan. Lu pengen jadi apa sih, Bay? Kalau misalnya ada orang perawat, saya perawat nih, saya dokter, saya tentara nasional Indonesia, saya polisi. Kalau lu pengen jadi apa, Bay? Kalau di brandingan lu, kalau ditaruh di jidat tuh, Bay.
Orang tuh mengenal, Bayu ini. Nah, pengen apa, Bay? Digital artist. Digital artist. Iya. Gokil. Jadi secara spesifikasi digital artist itu adalah ya memang seorang artis yang bergerak di dunia digital. Iya, seniman digital lah. Seniman digital, karya-karyanya adalah karya digital. Oke, baik. Sampaikan ke kamera, kira-kira pesan buat teman-teman yang junior-junior lu lah. Gimana caranya lupakan mantan? Enggak, bukan. Gimana caranya ngomongin digitalisasi lah, proses digitalisasi, kemudian ngomongin proses editing dan proses yang saat ini gitu. Intinya sih jangan malas untuk belajar ya, Mas. Yang satu pasti jangan malas belajar, sama jangan mesti melek sama trennya sekarang kayak gimana. Itu sih kuncinya sih, karena zamannya tuh cepet banget. Beda banget pace-nya dari saya belajar dulu tuh sampai sekarang tuh pace-nya cepet banget. Makanya jangan ketinggalan zaman deh gitu. Asik. Jangan ketinggalan zaman. Karena sebentar lagi kita akan ditinggal sama zaman. Karena apa? Digital tuh memang bakal cepet banget, teman-teman. Ketika ngomong hari ini kita pakai iPhone sekian, tahun depan kita pakai iPhone nambah lagi, dan teknologinya maju. AI maju, semuanya maju. Tinggal kita mau ditinggal apa enggak. Itu pilihan teman-teman semua. Terima kasih obrolan santai di hari ini bersama teman spesial saya, Bayu. Jangan lupa like, subscribe di Kilabit Citra bersama Kang Bedi. Bye.